Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almaya Saigo dari jurusan Teknologi Pendidikan S2 TP tahun 2023 dengan NIM 110823011 akan menjabarkan mengenai tugas pertama, eh, yaitu mengenai talking about definition of educational technology and its domains from Michael Molenda. Langsung saja, jadi pada soal yang pertama atau poin pertama, Molenda itu mengkritik definisi AICT tahun 94 karena definisi tersebut terlalu berfokus terhadap proses Instructional System Design atau ISD yang menurutnya membatasi pemahaman teknologi pendidikan hanya sebagai serangkaian prosedur teknis yang berlaku di bidang desain instruksional. ISD ini menekankan pada desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran yang struktur secara sistematik, seringkali menggunakan pendekatan teknis dan efisiensi operasional. Moenda menilai bahwa pendekatan definisi tersebut kurang bisa menjangkau audiens yang lebih luas di luar komunitas profesional, seperti masyarakat umum, pendidik, praktisi, di luar bidang teknologi pendidikan. Nah, salah satu kelemahan utama dari definisi 94 adalah penggunaan terminologi teknis dari disiplin ilmu, itu sendiri gitu. Jadi Molenda berpendapat bahwa definisi semacam itu tuh tidak bisa efektif dalam mengkomunikasikan tujuan dan manfaat teknologi pendidikan kepada masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, istilah-istilah seperti analisis kebutuhan, desain sistem instruksional, dan pengembangan media pembelajaran dalam definisi 94 itu cuma dapat dipahami oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam bidang teknologi pendidikan. Sehingga menyebabkan kurangnya keterbukaan dan, inklusivitas. Jadi saat menyusun definisi, ICT tahun 2004, Molenda tuh mendorong penambahan, unsur values atau nilai-nilai dalam definisi, baru tersebut. Jadi dia berpendapat bahwa, nilai-nilai atau values itu sangat penting dalam menjelaskan kontribusi teknologi pendidikan kepada masyarakat luas, dan mengapa bidang ini penting untuk didukung. Jadi penekanan pada values itu membantu menjelaskan peran sosial dari teknologi pendidikan dan alasan mengapa, bidang ini diperlukan dalam konteks yang lebih luas gitu. Lalu Molenda mengusulkan agar definisi tersebut menyertakan nilai-nilai seperti efektivitas, efisiensi, dan humanistis atau kemanusiaan. Molenda menyebutkan bahwa nilai-nilai ini membantu membedakan profesional di bidang eee, di bidang teknologi pendidikan dengan amatir yang mungkin mencoba mendesain materi pembelajaran tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip tadi. Jadi dengan memasukkan unsur, values, definisi ICT tahun 2004 itu menjadi lebih relevan dan inklusif. Karena enggak cuma ngegambarin proses teknis, tapi juga mengakui pentingnya etika dan, nilai sosial dalam pendidikan. Eee, kemudian pada poin kedua mengenai, isu efektivitas dan efisiensi. Ini menjadi fokus penting yang diangkat oleh Molenda dalam konteks teknologi pendidikan, di mana Molenda menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi seringkali dianggap negatif oleh kalangan tertentu, terutama oleh para pendukung pendekatan konstruktivisme yang cenderung menghindari istilah-istilah ini karena dianggap terlalu, related dengan behaviorism atau terlalu terfokus pada kontrol terhadap proses belajar. Tapi, Molenda memiliki pandangan yang berbeda. Ia berargumen bahwa efektivitas dan efisiensi ini adalah nilai kemanusiaan yang seharusnya diaplikasikan dalam teknologi pendidikan. Lalu kenapa efektivitas dan efisiensi ini penting? Molenda menggarisbawahi bahwa, memberikan, pelajar pengalaman belajar yang efektif berarti memungkinkan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, efektivitas di sini tuh merujuk pada keberhasilan proses pembelajaran dalam membantu, pelajar mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Di sisi lain, efisiensi merujuk pada bagaimana proses belajar dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, atau biaya yang lebih sedikit tanpa mengorbankan kualitas hasil pembelajarannya. Nah, Molendang, memberikan contoh sederhana dari rekayasa struktural yang menunjukkan nilai efisiensi dalam konteks yang lebih luas. Ia menggunakan analogi, tentang cara,
build bridge, membangun jembatan gitu. Jadi dia bilang seperti contohnya seorang amatir mungkin, eee, kalau ngebangun jembatan itu bisa dengan menumpuk material secara sembarangan, sampai itu bisa dilewatin tanpa memperhitungkan struktur atau biayanya. Tapi seorang insinyur di sisi lain dapat merancang jembatan dengan jumlah material yang lebih sedikit, dalam waktu yang lebih cepat, dan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah contoh bagaimana efisiensi bisa membawa hasil yang jauh lebih baik, bukan hanya dalam hal biaya, tetapi juga dalam hal fungsi dan ketahanan. Analogi ini digunakan oleh Molenda untuk meng-highlight bahwa dalam pendidikan, desain pembelajaran yang efektif dan efisien memungkinkan pelajar mendapatkan hasil yang lebih baik juga dengan lebih sedikit usaha. Jadi, seorang pendidik atau desainer pembelajaran yang profesional dapat meng-create pengalaman belajar yang lebih bermakna dan produktif dibandingkan dengan metode yang dirancang oleh orang yang tidak profesional atau yang tidak terlatih gitu. Kemudian Molenda juga menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas bukanlah sekadar nilai teknis atau ekonomi. Ia berpendapat bahwa memberikan pembelajaran yang efisien, dan efektif juga merupakan tindakan yang manusiawi, gitu. Karena efisiensi ini membantu pelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih cepat dan tanpa membuang waktu dan sumber daya yang tidak perlu. Sedangkan efektivitas memastikan bahwa apa yang dipelajari oleh pelajar itu benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, memberikan mereka hasil yang maksimal dari, usaha mereka. Oleh karena itu, Melinda mengklaim bahwa efektivitas dan efisiensi ini harus dilihat sebagai nilai yang positif dan penting dalam teknologi pendidikan. Karena keduanya pada dasarnya meningkatkan kualitas pengalaman belajar dan memastikan bahwa, peserta didik mendapatkan hasil yang mereka butuhkan tanpa membuang waktu dan sumber daya. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga atau poin yang ketiga, yaitu Moena membahas mengenai perbedaan antara instructional technology dan educational technology yang menjadi sorotan dalam definisi AICTE tahun 1977. Menurut definisi tersebut, instructional technology itu dianggap sebagai subset dari educational technology dan perbedaan antara keduanya terutama itu terletak pada konteks penggunaannya serta tujuan pembelajaran. Jadi kalau educational technology adalah istilah yang lebih luas ya, lebih general, mencakup semua teknologi atau sumber daya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, baik itu dalam situasi, terstruktur maupun tidak struktur. Dengan kata lain, educational technology mencakup segala bentuk teknologi yang dapat mendukung seseorang untuk belajar, tanpa harus berada dalam konteks terarah atau terstruktur secara formal gitu. Sedangkan instructional technology itu digunakan dalam konteks yang lebih, structured atau terarah secara spesifik untuk mencapai tujuan instruksional yang jelas atau tujuan pembelajaran yang jelas. Ini melibatkan penggunaan teknologi atau sumber daya untuk mendukung pembelajaran yang dipandu oleh, instruktur atau guru atau, expert gitu dan biasanya dilakukan di bawah kendali yang lebih ketat dalam lingkungan pendidikan formal. Nah, contoh yang dikasih Molenda itu, eee, dia memberikan contoh buku dan DVD di perpustakaan. Jadi saat buku dan DVD tersebut digunakan oleh seseorang, secara independen atau mandiri untuk belajar, itu adalah educational technology. Tapi, ketika seorang guru yang ngebawa buku dan DVD itu ke dalam kelas, ngasih arahan yang spesifik, menunjukkan bagian tertentu, dan menindaklanjutinya dengan, pertanyaan atau diskusi, maka itu menjadi instructional technology. Jadi mulai dari itu meng-highlight bahwa instructional technology melibatkan interaksi langsung dengan siswa, di bawah arahan seorang instruktur. Sementara educational technology bisa terjadi dalam konteks yang lebih bebas dan tidak terarah, di mana pembelajaran terjadi secara mandiri atau spontan tanpa bimbingan formal. Contoh lain yang sejalan, bisa dilihat dalam penggunaan platform e-learning atau, aplikasi belajar bahasa misalnya. Di educational technology itu contohnya siswa memanfaatkan platform belajar bahasa asing atau bahasa Inggris gitu seperti Duolingo untuk belajar mandiri tentang topik tertentu tanpa bimbingan langsung. Jadi dia nginstal sendiri aplikasinya, belajar sendiri. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan educational technology. Tapi kalau, instructional technology-nya
ketika platform atau, Duolingo tadi digunakan oleh seorang guru dalam kelas, di mana materinya dipilih secara khusus, kemudian instruksinya diberikan secara khusus, dan, dilakukannya penilaian berdasarkan tujuan pembelajaran yang jelas, maka ini merupakan, instructional technology. Lalu, pada poin keempat, Molinda membahas tentang implikasi unsur facilitating dalam definisi ICT tahun 2004, yang dianggap sebagai satu elemen paling penting dan kontroversial dalam proses penyusunan definisi tersebut. Jadi istilah facilitating, dalam definisi ini tuh menjadi penting karena menggambarkan bagaimana peran teknologi pendidikan nggak hanya untuk memberikan informasi atau mengontrol pembelajaran, tapi untuk memfasilitasi proses belajar. Artinya teknologi pendidikan membantu menciptakan lingkungan atau kondisi yang mendukung pembelajaran aktif dari peserta didik. Dalam konteks ini, guru atau desainer pembelajaran lebih berfungsi sebagai, facilitator yang mendukung proses pembelajaran secara aktif daripada sekedar memberikan informasi secara satu arah. Nah, Molinda ini menekankan bahwa penggunaan istilah ini mengandung beberapa implikasi penting. Yang pertama adalah pendekatan yang lebih fleksibel terhadap pembelajaran. Jadi dengan menggunakan istilah facilitating, teknologi pendidikan itu dianggap memiliki peran yang fleksibel, memungkinkan beragam pendekatan dan gaya pembelajaran yang lebih cocok dengan kebutuhan dan, preferensi dari peserta didik. Ini membuka jalan bagi pembelajaran yang lebih interaktif, di mana peserta didik bisa lebih, terlibat dalam, mengendalikan proses belajarnya sendiri. Terus yang kedua adalah integrasi perspektif konstruktivis dan tradisional. Nah, salah satu tantangan utama dari sini adalah bagaimana mendamaikan pandangan konstruktivis yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang lebih tradisional dan terstruktur. Molinda berusaha untuk menjembatani kedua pandangan ini dalam definisi, tersebut gitu, dengan menekankan facilitating. Molinda dan rekan-rekannya mencoba mengakomodasi pendekatan yang lebih terbuka dan berpusat pada peserta didik, sambil tetap mengakui pentingnya struktur dan perencanaan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, adalah fleksibilitas dalam, desain pembelajaran. Jadi implikasi lain dari penggunaan istilah facilitating ini adalah bahwa peran teknologi, pendidikan itu nggak harus selalu terkait dengan desain pembelajaran yang ketat dan terstruktur gitu, tapi bisa lebih terbuka dan fleksibel. Ini memungkinkan, TP itu untuk berfungsi dalam berbagai konteks pembelajaran, baik yang formal maupun yang informal, baik dalam lingkungan yang struktur maupun lingkungan yang lebih bebas. Jadi TP itu bisa digunakan untuk, mendukung inisiatif pembelajaran individu atau kolaboratif, sesuai dengan konteks pembelajaran yang dihadapi. Lalu implikasi yang terakhir adalah pengakuan terhadap keragaman, pendekatan pembelajaran. Jadi dengan memasukkan istilah ini, definisi ICT tahun 2004 mengakui bahwa tidak ada satu pendekatan pembelajaran yang cocok untuk semua situasi. Jadi TP ini diharapkan bisa memfasilitasi berbagai macam metode pembelajaran, mulai dari pembelajaran yang lebih mandiri, hingga pembelajaran yang lebih terstruktur di bawah bimbingan instruktur. Molinda juga menjelaskan bahwa diskusi mengenai facilitating ini merupakan hasil kompromi antara berbagai, pandangan di komite. Ia bekerja sama dengan, Rhonda Robinson yang merupakan pendukung utama konstruktivisme untuk mencapai, konsensus mengenai istilah ini. Akhirnya mereka sepakat bahwa TP itu harus dipahami sebagai alat yang membantu memfasilitasi proses belajar, bukan sebagai sarana untuk mengendalikan atau mengarahkan pembelajaran yang, secara ketat gitu. Jadi penggunaan istilah facilitating dalam ICT tahun 2004 ini mencerminkan perubahan besar dalam cara pandang, eee, terhadap peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi nggak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memberikan instruksi atau mengontrol pembelajaran, tapi juga sarana untuk memfasilitasi lingkungan belajar yang lebih dinamis, responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, yang sejalan dengan tren pendidikan modern. Sekian, eee, presentasi tugas, 1 dari saya. Terima kasih, semoga bisa sedikit memberikan insight.
terkait video dari Molenda. Eee, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.